Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini pada peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Pada kesempatan kali ini, secara istimewa kita akan dibimbing oleh Romo Saverinus Mitemedo SDB atau yang akrab disapa dengan Romo Sevrin. Romo Sevrin, terima kasih Romo sudah menyediakan waktunya. Terima kasih, Bu. Ya, baik kita segera mulai ya Romo. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sevrin. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami semua hingga pada saat ini. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami semua agar kami boleh merenungkan dan juga boleh merefleksikan dan melakukan apa yang menjadi sabdamu bagi kehidupan kami setiap hari. Secara khusus pada kesempatan ini, semoga dengan rahmat-Mu, dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami boleh merenungkan dan mewartakan sabda Tuhan dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka. Di tengah umat, Tuhan membuka mulut orang yang takut akan Dia dan memenuhi dia dengan roh kebijaksanaan dan pengetahuan, serta mendandani dia dengan jubah kemuliaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil, dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak." Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya.
Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci diawali dengan bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, Aleluya, aleluya. haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama roh bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Mari kita dalami, dibimbing oleh Romo Sevrin. Romo Sevrin, silakan Romo akan memberikan pengajaran. Bagaimana Romo? Baik, para sahabat Oase Rohani yang terkasih, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan para sahabat pada peringatan wajib Santo Agustinus hari ini. Kalau kemarin tentu perayaan ibunya Santa Monica dan hari ini perayaan Santo Agustinus. Menarik sekali dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mungkin terbesit dalam benak kita, atau mungkin kita pernah bertanya-tanya, entah mendengar mungkin orang bertanya tentang kalau memang ada Tuhan yang begitu maha kuasa, maha kuat, mengapa dunia ini masih ada yang namanya penderitaan? Mengapa orang baik justru sering mengalami kesulitan? Ya, Atau mungkin dalam bentuk yang lain, mungkin kita pernah mendengar, mungkin kita pernah bertanya, mengapa harus salib? Mengapa harus menderita di salib? Bukankah itu tanda kegagalan?
salib itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ya dalam dunia, kehidupan dunia, mungkin pasti kita bertanya karena manusiawi sekali. Tetapi hari ini, lewat bacaan yang kita dengar hari ini, memberikan kita pemahaman bahwa salib yang tampak lemah itu, atau dalam bahasa kitab suci tadi, dipandang sebagai suatu kebodohan di mata dunia, tetapi justru dalam salib itu, justru di sana kekuatan dan hikmat Allah ada di sana. Karena memang dalam konteks bacaan ini, Santo Paulus menulis kepada jemaat Korintus yang sedang terpecah. Pecah karena apa? Ada yang mau mengikuti Paulus, tetapi ada yang mau mengikuti Apolos, dan seterusnya. Terjadi perbedaan atau perpecahan dalam konteks umat pada saat itu. Tetapi Paulus menegaskan bahwa Tuhan atau Kristus yang sudah memanggil dia dan mengutus dia itu, pertama-tama dia katakan bahwa saya diutus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, tetapi dengan hikmat salib. Bahwa salib Kristus itu bukanlah menjadi sesuatu yang sia-sia. Maksudnya bagaimana? Bahwa Paulus tidak mau pewartanya itu bergantung pada karena kepintaran dia. Karena memang Paulus itu seorang yang sungguh-sungguh amat pintar. Maka dia mau mengatakan bukan tergantung pada pewartaan itu bukan karena kehebatan kita atau bagaimana begitu hebatnya kita bisa mengambil hati orang, tetapi harus berdasar pada kekuasaan salib. Harus berdasarkan pada kekuasaan salib itu. Maka dia katakan, ya salib bagi orang yang tidak mengerti, bagi orang yang tidak percaya, itu suatu tanda kegagalan, seperti tanda pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan. Bukankah itu tanda kegagalan kalau Tuhan mati di kayu salib itu? Nah, tetapi bagi kita yang percaya bahwa itu adalah sesuatu rahmat yang luar biasa, keselamatan. Bahwa Allah yang menyelamatkan bukan dengan menghancurkan musuh, tetapi dengan mengasihi sampai mati di kayu salib. Itu suatu tanda yang luar biasa. Tanda keselamatan, tanda kemenangan. Bahkan kalau kita ada sering sekali ketika kita mau berdoa, banyak yang menggunakan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Lalu kita membuat tanda salib. Tanda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tanda keselamatan, tanda kemenangan. Jadi bagi kita yang percaya, bukan lagi sesuatu yang ini sesuatu yang gagal atau sesuatu yang sia-sia. Tidak. Tetapi itu suatu tanda kemenangan bagi kita, tanda keselamatan, jalan keselamatan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Maka Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Maka sesuatu yang luar biasa. Maka salib tidak lagi sesuatu yang lemah atau yang hina atau yang menderita. Tetapi justru dengan salib itu kita diselamatkan. Maka pesan untuk kita lewat bacaan yang pertama ini, mari kita melihat bahwa kita untuk tidak ragu atau tidak malu lagi untuk membuat tanda salib atau tidak malu untuk menunjukkan ini loh tanda kemenangan saya itu, tanda kemenangan kita itu tanda salib ini, tanda kemenangan itu. Supaya tidak malu lagi dengan salib. Jangan sampai kita ketika menggunakan kalung salib kita masih sembunyi-sembunyi, atau mungkin ketika sedang makan di rumah makan atau restoran atau di depan banyak orang kita malu-malu lagi untuk membuat tanda salib. Padahal itu adalah tanda kemenangan kita. Tanda kuasa Allah yang begitu nyata bagi kita. Lalu yang kedua, kita diajak juga untuk tidak harus terlalu percaya pada kekuatan atau pada hikmat dunia, tetapi kita diajak untuk percaya pada Tuhan. Kita diajak juga untuk jangan terlalu bergantung pada kesuksesan kita,
popularitas kita, pujian kita, atau tergantung pada, oh kalau orang tidak memberikan pujian kepada saya, oh seperti saya sudah gagal berbuat baik, atau seperti itu. Tapi kita tidak tergantung lagi pada situ. Tetapi kita mau melihat bahwa di setiap proses kehidupan kita, ada hikmat Allah yang sedang bekerja di dalam diri kita. Maka yang ketiga, kita diingatkan bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita termasuk dalam kelompok mereka yang dipanggil. Karena Paulus berkata, bagi kita yang diselamatkan, ini bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, atau mungkin oh saya lebih layak dari orang lain, bukan. Ini karena semata-mata bahwa kita sudah menerima kasih dari Tuhan karena kita sudah dipanggil oleh Allah. Maka kita diselamatkan oleh rahmat, bukan oleh karena kita memperoleh prestasi yang luar biasa. Maka kita diajak, ingat, jangan lagi berbangga diri, jangan berbangga diri dengan prestasi yang kita miliki. Yang ada, yang harus kita miliki adalah rasa syukur dan kerendahan hati. Kenapa? Karena kita diselamatkan bukan karena kita hebat, tetapi karena kita diselamatkan oleh Allah yang begitu mengasihi kita. Maka itu 1-2 poin yang bisa kita refleksikan bersama, yang bisa saya bagikan untuk para sahabat oase rohani yang terkasih. Begitu, Ya, Ibu. ya, baik, terima kasih Romo. Romo tadi sampaikan seperti Paulus katakan, dia tidak membaptis tetapi mau memberitakan Injil yang katanya tadi suatu kebodohan. Nah, kalau kita zaman sekarang kita kan juga diminta ketika kita selesai misa, kita dikatakan kita diutus gitu ya Romo. Iya, Nah, benar. mungkin kita juga bisa menjadi semacam rasul-rasul kecil gitu Romo. Cuman kalau menjadi rasul kecil, apa yang bisa kita dalam tanda petik kita jual ketika kita kan tadi dikatakan kebodohan. Jadi kalau kita jual obat itu kan kayaknya jual obat yang kok kayaknya yang nggak enak, yang pahit, manjur nggak ini gitu ya Romo ya. Iya. Menurut Romo, apa yang bisa kita lakukan ketika kita juga mau belajar dari Paulus, kita juga mau memberitakan Injil itu bagaimana caranya Romo? Baik, memang ada banyak cara, tentunya banyak cara. Tetapi setidaknya hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa menjadi rasul yang lain, seperti Paulus menjadi rasul dalam kehidupan kita, yakni cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah lewat teladan baik kita. Lewat teladan baik kita, perbuatan baik kita, tutur kata yang baik yang keluar dari mulut kita. Saya kira itu yang menjadi tanda yang menjadi rasul bagi kehidupan kita, bagi orang-orang yang kita jumpai. Atau mungkin cara sederhana, misalnya di dalam kehidupan berkeluarga, ketika kita mau menjadi rasul yang sederhana untuk orang-orang yang kita kasihi. Contoh sederhananya, kalau yang punya anak-anak, mungkin kita mau mengajak mereka, Dek, Kak, mari kita berdoa. Nah, ketika kita mengajak mereka berdoa, baik doa bersama di rumah atau sebelum makan, maka kita pertama yang harus menunjukkan caranya bagaimana berdoa. Atau mungkin ketika kita memberi nasihat kepada orang yang kita kenal, atau mungkin anak didik kita, bagi mereka yang guru, atau mungkin bagi kita yang sebagai orang tua memberi didikan, ayo hari Minggu itu kita harus ke gereja. Berarti kita harus memberikan teladan, kita mengajak mereka, kita berangkat ke gereja bersama-sama, kita berdoa bersama-sama di gereja, ikut perayaan Ekaristi dengan baik, dengan kusuk. Maka saya kira ini yang menjadi tanda sederhana bagaimana kita bisa menjadi rasul yang lain. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menjadi rasul. Bukan lagi dengan kata-kata, tetapi lebih dari dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang nyata, yang bisa mereka lihat. Loh, ya loh, mama saya pergi ke gereja dan berdoa. Bapak saya ke gereja dan berdoa. Berarti saya sebagai anak, saya juga bisa mengikuti teladan mereka. Saya kira itu yang menjadi contoh atau cara sederhana bagaimana kita bisa menjadi rasul dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, terima kasih Romo. Jadi menjadi teladan ya Romo. Iya, benar sekali. Ya, baik. Romo lalu lanjut ke poin yang kedua yang Romo tadi katakan bahwa kita
melihat bahwa dalam setiap proses kehidupan kita, rahmat Allah itu bekerja, hikmat Allah bekerja. Nah, apakah itu juga bisa menjadi juga contoh mungkin ya Romo ya, Iya, benar sekali. bahwa apa yang kita alami, berarti setiap proses yang kita alami mungkin dalam kesulitan, bagaimana kita bisa menunjukkan itu ke orang lain. Apakah demikian Romo? Iya, benar sekali bahwa yang namanya salib atau yang namanya proses untuk membentuk bahwa rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita itu uh, pasti ada. Contoh sederhana misalnya ketika kita ditantang atau ketika kita dihadapkan dengan satu pilihan. Ini dua-dua pilihan ini kayaknya menyenangkan ini. Tetapi belum tentu yang dua-duanya baik seperti itu. Tetapi bisa saja yang satunya baik, yang satunya tidak baik, tetapi sama-sama menyenangkan. Dan ketika kita berusaha untuk memilih dan di sana dalam hati kita bertanya-tanya, kira-kira yang baik yang mana ya? Bagi saya, secara pribadi, saya percaya ketika ada pertimbangan di sana, ada suara yang berbisik dalam diri kita bahwa lo jangan pilih yang satu karena itu tidak baik. Walaupun kelihatan menyenangkan, tetapi pilihlah yang satu karena ini baik untuk kamu dan juga untuk orang lain. Saya kira itu suatu hikmat atau rahmat yang ada dalam diri kita dan berusaha kita untuk memilih seperti itu. Dan kadang-kala juga salib itu, ketika memilih salib itu, kadang-kala membuat kita bingung juga. Apakah contoh, karena misalnya mungkin kita dipandang terlalu kuno, misalnya terlalu kuno, kalau karena tetap mau jujur, tetap harus berbuat baik, tetap harus mempertahankan kata-kata yang tidak menyakitkan orang lain. Mungkin orang akan cap, kamu sok suci lah, kamu sok inilah. Mungkin orang akan berkata seperti itu. Tetapi bagi kita, itulah bagaimana kita berusaha untuk hidup di dalam rahmat Tuhan, hidup di dalam rahmat Allah. Karena tidak semua orang mampu menghidupkan itu di dalam kehidupan nyata. Mampu berkata jujur terus-menerus. Atau mungkin ada orang yang tetap memilih untuk mengampuni daripada harus membalas dendam. Dan itu kan tidak semua orang mampu melakukan itu. Kita mampu melakukan itu karena ada rahmat Tuhan yang tinggal, rahmat Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Maka di sanalah rahmat Allah itu, hikmat Allah itu sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, Romo, terima kasih. Di dalam bacaan yang pertama tadi, Romo sudah sempat menyebutkan hikmat Allah. Lalu di bacaan pertama kan juga ada sebutan hikmat dunia. Nah, itu apa bedanya antara hikmat Allah dan hikmat dunia? Lalu Romo tadi juga sebutkan ada dua pilihan, misalkan ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, ketika itu masih mungkin agak mudah untuk kita memilih karena baik dan tidak baik. Tetapi kalau misalkan dua pilihan itu sama-sama baik atau sama-sama tidak baik, tapi kita harus memilih. Nah, hikmat Allah, hikmat dunia itu apa yang bisa apa ya, Romo, pegangannya itu bagaimana kita sebagai pegangan kita tuh bagaimana, Romo? Baik Bu, yang saya katakan tadi bahwa memang salah satu pesan yang bisa kita bawa pulang itu bahwa kita diajak supaya tidak terlalu berpegang teguh pada hikmat dunia. Hikmat dunia maksudnya kita ngambil contoh, misalnya jangan sampai kita terus mengejar kesuksesan. Kita penting bahwa kita butuh hidup baik, hidup sukses, itu penting juga. Bahwa ada popularitas yang mau dicapai, atau mungkin ada butuh apresiasi dari orang lain, atau ada pengakuan dari orang lain, itu penting juga. Tetapi kita diajak, itu hikmat dunia. Kesuksesan itu hikmat dunia. Tetapi hidup kita tidak hanya bergantung pada hikmat yang dunia seperti itu. Tidak hanya di situ. Tetapi sebagai seorang pengikut Kristus, seorang Kristiani, kehidupan kita tidak berhenti di sana. Ada sesuatu kehidupan yang lebih dari itu. Yakni bagaimana kita berusaha untuk hidup di dalam rahmat Tuhan. Yang saya katakan tadi, kita bisa wujudkan dalam kata-kata yang perbuatan baik yang sederhana, kata-kata yang jujur, kehidupan yang suci, kehidupan yang murni. Itu bagaimana kita berusaha untuk hidup di dalam rahmat atau kita hidup di dalam hikmat Allah.
Seperti itu, Ibu. Baik, Romo. Jadi, terus terang karena ketika membaca bacaan pertama ini saya harus mengulang-ulang untuk bisa menangkap kira-kira apa maksudnya. Berarti, bolehkah dikatakan hikmat dunia itu adalah segala sesuatu yang mungkin dikatakan baik atau berhasil, kesuksesan di mata dunia, begitukah, Romo? Iya, benar, apa? Nah, itu Ka- membantu kita, tetapi bukan itu satu-satunya kehidupan kita seperti itu. Ya, kalau kita kaitkan nanti mungkin misalkan dengan peringatan wajib hari ini Santo Agustinus, apakah mungkin Romo bisa sharingkan dia kan dari yang sesuatu apa yang bergelimang kesuksesan duniawi Iya, lalu dia benar bisa sekali. kembali ke Allah. Tapi mungkin di sesi yang kedua ya Romo kah? Karena mungkin waktunya sudah cukup untuk yang sesi pertama Romo. Ya, baik kita Iya, lihat dulu ya Romo. Sahabat Oase Rohani Kata yang terkasih, kita sudah mendapatkan pengayaan dari Romo Sevin tadi tentang bagaimana kita harus mementingkan hikmat yang datang dari Allah. Nanti di sesi yang kedua kita lanjutkan tentang tentang Santo Agustinus. Kita lanjutkan lagi nanti. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini pada peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Masih bersama dengan Romo Saverinus Mite Medo SDP dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman, silakan di email ke ork.kaj2021@gmail.com atau ke WA nomor 0881 025 133 438. Baik, mari kita lanjutkan dari yang lanjutan sesi yang pertama ya Romo, silakan Romo. baik. Hari ini Gereja Universal, Gereja Katolik itu merayakan peringatan wajib Santo Agustinus. Menarik bahwa kalau kita membaca kisah Santo Agustinus itu kayaknya relate sekali dengan kehidupan kita. Bagaimana orang yang sangat mengagung-agungkan kehidupan dunia, karena Agustinus itu orang yang pintar, teramat sangat pintar Agustinus itu. Tetapi di satu sisi bahwa kepintaran dia, kehebatan dia, walaupun dia juga berasal dari keluarga yang terpandang juga, keluarga yang hebat juga, kaya juga, tetapi pada akhirnya dia menyadari pada satu titik bahwa kok seperti ada yang kurang dalam kehidupannya, seperti ada sesuatu yang belum terpenuhi. Makanya ketika secara perlahan akhirnya dia kembali kepada imannya, kepada gereja, dalam arti bertobat seperti itu. Dan ketika dia sungguh-sungguh bertobat, dia kan ada kutipan yang sangat terkenal, kan dia katakan, betapa terlambatnya aku mengenal Engkau ya Tuhan. Nah, itu sesuatu yang dan juga ada yang lain dikatakan bahwa hatiku gelisah sampai saya beristirahat di dalammu. Maka ungkapan-ungkapan itu menggambarkan bahwa tadi hikmat dunia itu begitu menyenangkan, tetapi ada sesuatu yang kurang. Dan Agustinus menemukan hikmat Allah itu ketika dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka kita semua juga diundang lewat kehidupan kita juga diajak. Rahmat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari. Lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita setiap hari. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Tuhan itu memberikan suatu perumpamaan yang luar biasa. Ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Dan mereka semua sama-sama pergi dan menantikan kedatangan sang pengantin. Luar biasa. Mereka pergi bersama-sama menantikan sang pengantin. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata penantian mereka itu kok lama sekali, pengantinnya belum datang-datang. Tentu manusiawi bahwa mereka ngantuk dan tertidur. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika tiba-tiba pengantin datang, mereka semua bergegas bersiap-siap menyambut. Apa yang terjadi? Yang bodoh kehabisan minyak. Yang bijaksana, mereka masih punya
minyak karena mereka membawa minyak dalam buli-buli mereka. Yang bodoh bilang, oke, bisa tidak kami minta sedikit minyak? Tentu yang bijaksana katakan, oh minta maaf, kalau kami bisa membagi, tetapi kalau kami membagi kepada kamu, nanti tidak cukup untuk kalian dan untuk kami. Maka dia sarankan, kalau begitu kamu pergi saja membeli ke tempat yang lain. Maka itu suatu komunikasi, suatu dialog, suatu situasi, bagaimana kebijaksanaan itu penting dalam kehidupan kita. Maka, satu atau beberapa poin yang bisa kita renungkan, yang bisa kita ambil, yang bisa bawa pulang untuk kehidupan kita. Pertama, bahwa kesiapan kita itu sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Gadis yang bodoh meminta minyak kepada yang bijaksana, tetapi tidak bisa diberi. Kemudian, ini mengingatkan kita bahwa iman kita, pertobatan kita, adalah keputusan pribadi kita. Bukan keputusan orang lain. Mungkin orang lain akan membantu kita, membimbing kita. Itu mereka. Mungkin orang lain bisa membantu. Tetapi keputusan kita untuk beriman, keputusan kita untuk bertobat, itu keputusan pribadi kita. Kita tidak bisa mengimani atau bertobat lewat orang lain. Kalau orang pergi jatuh dalam dosa, kita ikut. Kita bertobat, kita ikut. Tidak bisa. Tetapi benar-benar keputusan kita. Maka ini mendorong kita untuk menekankan bahwa kehidupan rohani kita itu benar-benar suatu tanggung jawab yang luar biasa. Bukan hanya sekedar rutinitas liturgi atau rutinitas doa biasa. Tetapi itu mengingatkan kita tentang arti tanggung jawab kita, kesiapsediaan kita. Yang berikut, bahwa minyak sebagai kehidupan doa atau kasih kita dalam kehidupan yang nyata. Mereka semua sama-sama menantikan kedatangan dengan pelita, tetapi mereka tidak siap dengan minyak sebagai supportnya. Kalau lampu padam, setidaknya ada minyak yang saya bisa isi lagi. Jika pelita adalah kehadiran kita di gereja, maka minyak adalah doa pribadi kita. Pembacaan sabda kita, pertobatan kita, kesediaan kita untuk mengikuti ekaristi kita, penghayatan kita dalam doa, serta karya-karya kebaikan kita, karya-karya kasih kita dalam kehidupan kita setiap hari. Maka pertanyaan untuk kita, mulai dari pertanyaan untuk saya yang ngomong ini, untuk kita semua, maka tanya, kira-kira apakah pelita dalam kehidupan saya, dalam arti saya berpartisipasi dalam ekaristi, dalam pelayanan, masih menyala karena minyak doa dan kasih yang terus diisi? Ataukah kita hanya menjadi pelita, hanya sekedar datang, hadir, setelah itu tidak dipupuk dengan kehidupan doa-doa pribadi kita, kehidupan rohani kita. Tetapi kita diajak menyediakan pelita, hadir dalam kehidupan rohani, tetapi juga kita punya kekuatan doa sebagai minyak yang membantu kita supaya mempertahankan pelita itu supaya tetap menyala. Maka kita diajak juga bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk pelayanan, untuk melayani. Maka untuk melayani kita juga butuh minyak. Dalam arti supaya pelayanan, nanti jangan sampai pelayanan kita itu kosong. Jangan sampai saya menjadi lektor, saya menjadi prodiakon, saya menjadi katekis, saya menjadi ketua lingkungan misalnya. Atau itu jangan sampai itu menjadi suatu pelayanan tanpa minyak. Dalam arti hanya sekedar menyala. Dalam arti supaya saya lihat, saya memperjuangkan hikmat dunia tadi, supaya dilihat orang, dipuji, tetapi saya lupa. Tidak dipupuk, tidak diisi dengan hikmat Allah yang dalam arti sebagai doa-doa pribadi kita yang menjadi kekuatan kita, atau ekaristi yang menjadi kekuatan kita, atau pertobatan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk terus membuat semangat kita dalam pelayanan. Maka ini yang menjadi sesuatu yang ajakan yang luar biasa untuk kita, bahwa kita tidak hanya sekedar menanti, tetapi penantian yang penuh kesiapsediaan. Kita tidak hanya sekedar melayani,
tetapi kita melayani dengan rahmat Tuhan, dengan kasih yang ada dalam diri kita. Tidak sekedar membuat pelayanan itu hidup, tetapi pelayanan yang hidup yang bersumber dari relasi kita yang intim dengan Tuhan. Karena pelayanan tanpa kasih, pelayanan tanpa rahmat Tuhan itu hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar pelayanan biasa. Saya kira itu 1-2 poin yang bisa kita renungkan bersama. Ya, terima kasih Romo. Romo tadi di awal cerita tentang Santo Agustinus itu bisa menjadi contoh yang nyata ya Romo. Bagaimana orang yang pintar, orang yang hidupnya berkecukupan, terpandang, toh akhirnya dia merasa kosong dan milih kembali balik kepada Allah. Dan kemudian Romo cerita juga tentang bagaimana kita di tujuan hidup kita adalah pelayanan. Tadi sebenarnya saya mau bertanya kepada Romo bagaimana sih caranya kita berjaga-jaga. Tapi ternyata Romo sudah memberikan beberapa hal yang harus kita lakukan. Bagaimana sih kita berjaga-jaga itu doa. Lalu Romo katakan tadi melakukan kasih dalam setiap perbuatan kita, melakukan karya-karya iman. Pertanyaan dari mungkin ini dari cerita teman yang prodiakon Romo. Jadi ketika menerima tugas itu kan dia merasa ini suatu tugas yang katakanlah lumayan berat dan lumayan punya tanggung jawab karena ada teman yang juga cerita dia mau jadi prodiakon karena seolah-olah dia bisa memberikan kesembuhan kepada orang itu lewat tubuh Kristus yang dia bawa. Tetapi kemudian si teman ini dia cerita ketika dia sudah menjalani kayaknya kok seperti Romo tadi katakan, kayaknya kok rutin ya, kayaknya kok dalam tanda petik sekedar begini saja gitu. Jadi bagaimana dia harus melakukan apa ya Romo? Saya lihat juga dia cukup lumayan berdoa. Ke gereja juga oke, pelayanan ya masih jalan gitu. Tapi kayaknya apa yang kurang Romo? Saya jujur, saya tidak bisa memberikan penilaian apa yang kurang atau apa yang lebih. Bahwa benar bahwa kadang-kadang ada satu saat momen atau juga seperti itu. Mungkin juga kita juga mungkin pernah merasakan bahwa kok pelayanan saya kok kosong, pelayanan saya kok hanya segini begitu-begitu saja. Maka kita pada akhirnya lihat kira-kira saya melayani itu motivasi saya apa? Motivasi saya apa? Bagi saya, contoh sederhana, saya menjadi seorang imam bahwa tujuan saya bukan berarti saya mau supaya bisa merayakan Ekaristi. Tidak. Tetapi motivasi saya adalah supaya saya punya relasi yang dekat, saya punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Punya kehidupan yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Maka itu ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, itu dengan sendirinya akan berlalu. Dengan sendirinya, atau mungkin rasa capek, rasa lelah, atau mungkin merasa bahwa kok tidak punya faedahnya atau seperti itu. Tetapi karena kita punya bahwa apa yang menjadi pelayanan kita adalah untuk Tuhan, maka dengan sendirinya bahwa kita akan menemukan makna di balik itu. Bahwa tidak lagi sebagai rutinitas, tetapi bahwa dengan pelayanan ini, saya membangun kedekatan saya dengan Tuhan. Kalau contoh tadi adalah prodiakon yang membagikan komuni kudus, bahwa yang saya pegang, piala yang saya pegang itu adalah tubuh Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan yang nyata. Berarti Tuhan itu sungguh dekat dengan saya. Dan ketika Tuhan dekat dengan saya, dan ketika saya membagikan hosti kudus itu, komuni kudus itu, berarti saya juga menjadi instrumen bahwa saya dipakai oleh Tuhan supaya orang lain juga merasakan kehadiran Tuhan yang hadir lewat diri saya. Maka di sana adalah sesuatu rahmat hikmat Allah itu bekerja lewat cara seperti itu. Mungkin itu hanya satu contoh. Mungkin ada cara-cara lain juga, hal-hal yang lain juga yang dimana
rahmat Allah, hikmat Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Maka saya juga bisa memberikan salah satu poin bahwa salah satu aplikasi konkret dalam kehidupan kita setiap hari dari bacaan yang luar biasa ini, yakni kita mencoba untuk melihat sejauh mana saya berusaha untuk setia dengan kehidupan doa saya. Setia dalam arti bahwa saya harus setia. Jam segini saya berdoa. Ternyata ada keluarga yang membutuhkan kehadiran saya atau anak saya membutuhkan pendampingan saya karena ini jam doa saya meninggalkan dia sambil saya doa. Tidak, kesetiaan kita tidak seperti itu. Maksudnya kesetiaan kita dalam doa bahwa apapun yang terjadi, apapun situasi kehidupan kita yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari, kita tetap menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan. Maka di sana itu menjadi ruang pribadi kita, menjadi kita mencoba untuk memupuk supaya pelita kita tetap menyala dan minyak kita tidak akan pernah habis karena kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Saya kira itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Jadi membangun relasi ya, Romo ya. Iya. Dengan Tuhan, ya, baik. Romo, mungkin waktunya sudah hampir habis. Romo boleh Romo boleh kasih mungkin benang merah atau kesimpulan dari bacaan pertama dan bacaan Injil, Romo, silakan. Baik, para sahabat oase rohani yang terkasih, satu benang merah untuk kita hari ini bahwa rahmat Tuhan itu akan terus hadir, terus ada di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau membuka hati kita, mau menyediakan kehidupan kita untuk ditinggal, untuk dihidupi, untuk diresapi oleh rahmat itu. Maka kita diajak untuk melihat salib sebagai suatu tanda bagi keselamatan kita, tanda menjadi arah bagi kita untuk mengikuti Tuhan. Dan juga kita diajak untuk mengikuti salib dengan sikap, dengan suatu kehidupan yang bijaksana, dengan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak hanya menanti, tetapi menanti dengan penuh persiapan. Persiapan untuk menyambut kehadiran Tuhan, rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini membantu kita untuk semakin dekat dan hidup di dalam rahmat Tuhan. Ya, sangat Romo. Terima kasih Romo. Romo sudah menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk bagaimana kita berjaga-jaga. Baik, Romo, kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup dari Romo ya nanti dan mohon berkat. Silakan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu pada sesi kami, pada renungan kami pada hari ini, pada peringatan wajib Santo Agustinus. Semoga dengan rahmat-Mu membantu kami untuk semakin meneladani-Mu lewat teladan orang kudus-Mu ini, Santo Agustinus. Dan semoga dengan rahmat-Mu membantu kami untuk tetap setia, tetap teguh dalam iman, dalam kasih-Mu, dalam kehidupan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat oase rohani yang terkasih, seluruh anggota keluarga kita, karya pelayanan kita, orang-orang yang kita janjikan untuk didoakan, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Romo. Amin. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik. Kepada para sahabat Oase Rohani Katolik, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Romo Severin menguatkan kita semua untuk tetap berjaga-jaga sampai waktunya tiba. Sampai jumpa di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.